Angel Karamoy benar-benar dimanja dan diratukan kekasihnya Gusti Ega. Di momen ulang tahunnya ke-39, Angel dapat kejutan romantis dari sang pacar. Makan-makan di restoran mewah di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Salakadoola, machikaboola, bibbidi bobbidi boo. Put 'em together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salakadoola, machikaboola, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Tak hanya kejutan romantis, Angel Karamoy juga banjir hadiah mewah dari Gusti Ega. Mulai dari tas handbag branded seharga 39 juta dan 120 juta, hingga tas branded seharga 1,2 miliar rupiah. Bersyukur, selalu bersyukur aja. Mau tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, itu aku selalu mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan buat aku. Tahun ini ya, tahun penuh dengan berkat. Natalie Holscher, janda komedian Sule yang sekarang dikabarkan pacaran dengan Richard Revanov, sepertinya tak pernah lelah membuat sensasi dan kontroversi. Kali ini Natalie bikin heboh netizen sejagat maya. Gara-garanya Natalie lupa mematikan audio saat siaran live di medsosnya. Yang menjadi sorotan, saat live itu berlangsung, Natalie sedang teleponan dengan seorang pria. Natalie pun langsung auto panik ketika tahu percakapan teleponnya dengan sang pria terdengar seantero jagat maya. Kalau udah azan kan emang lagi siap-siap beres-beres dulu. Nanti kalau udah dia mau kesini. Ya udah. Tapi tidur aku. Assalamualaikum. Salam. Cek, ada suaraku nggak? Sebelumnya Natalie Holscher juga bikin heboh netizen gara-gara menyindir anak-anak kandung Sule lupa sama adik sambungnya Ajam, anak sematawayang Sule, buah pernikahannya dengan Natalie. Kalau gua kan mengajarkan anak-anak tidak boleh ada kecemburuan, walaupun berbeda ibu, walaupun berbeda bapak, gitu. Harus rukun. Jadi santai aja. Kehidupan memang begitu. Terus melangkah melupakanmu, belah hati perhatikan. Ariel Noah bikin heboh warganet di saat didesak fans untuk segera menikahi Wulan Guritno. Malah sibuk dengan skuter klasik kesayangannya. Sayangnya bukan lagi asik mengendarai, tapi justru lagi mendorong. Si motor mogok gara-gara kehabisan bensin. Mendorong motornya yang mogok kehabisan bensin di kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Pulang gak diajak sih, touringnya jadi kurang asik, banyak sial pula. Tak hanya cerita habis bensin, motor Ariel juga mengalami engkol patah di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Ratu YouTuber Indonesia Ria Ricis dan Ratu FYP TikTok Fujian sedang bahagia bersama. Ricis dan Fuji sama-sama mendapat penghargaan bergengsi dalam ajang The Fast Most Visionary Award 2026 yang digelar di Shenzhen, China, 15-16 Jantai 2026. Fast Most Visionary adalah penghargaan internasional yang diselenggarakan oleh platform analitik konten video pendek Fast Most untuk mengapresiasi kreator konten dan tokoh visioner di industri short video lintas negara. Nah, ini yang dinamakan Woman Support Woman.
Ria Ricis dan juga Fuji ternyata nggak cuma liburan loh ke Cina, tapi juga menerima penghargaan Fast Most Visionary Awards 2026. Wow, mengharumkan nama Indonesia. Sekali lagi selamat ya. Dan pastinya kita tunggu karya-karya kalian yang membanggakan lagi. Kalau yang sebelumnya nih, apa kita udah boleh kasih selamat juga nggak sih buat Ariel Noah dan juga Mbak Wulan? Tapi agak bingung sih ini sebenarnya ya. Mereka tuh udah jadian apa belum sih? Atau memang konsepnya ini diem-diem gitu ya, terus tahu-tahu udah official aja gitu. Ya udah deh, pokoknya pastinya kita mendoakan yang terbaik buat mereka berdua. Lanjut ya pemirsa, diminta datang di kantor pengadilan tapi kok Adly Fairuz lagi-lagi kembali mangkir. Padahal ya bukti-bukti pun makin menyudutkan Adly Fairuz nih jika diduga terlibat kasus penipuan uang hingga 5 miliar rupiah. Waduh, ini akankah status Adly Fairuz ya akan naik dari saksi menjadi tersangka? Kita jadi penasaran, tapi kisahnya sesaat lagi ya pemirsa. Tetap di Seleb On News, stay tune. AW sendiri kan sampai dengan saat ini tidak kooperatif dan bahkan bisa dibilang DPO ya saat ini ya. Resmi digugat 5 miliar rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ingkar janji. Gagal jadi calo untuk para taruna Akpol, membuat citra Adly Fairuz tercoreng. Citra itu semakin kelam ketika Adly resmi menjadi terlapor tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Metro Jakarta Timur. Meskipun status Adly masih menjadi saksi, tetapi Agung Wahyono, salah satu pelaku yang diduga berkomplot dengan Adly yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Bahkan DPO atau daftar pencarian orang karena sampai detik ini tidak diketahui keberadaannya. AS ini memang mengakui bahwa beliau ini menyuruh untuk mencari orang yang mau memasukkan anaknya ke Taruna Akpol. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tulus untuk menjalani proses hukum yang ada. Kita akan buktikan. Nanti ke depannya saya nggak mau banyak bicara. Maksud saya hal-hal seperti itu, kalau memang dia mempermasalahkan itu, permasalahkan aja di pengadilan. Kan ini udah di pengadilan. Adly pun kian terpojok. Segala kemungkinan bisa terjadi. Apalagi melihat Adly yang sudah menerima uang pelicin. Bisa saja dalam waktu dekat, Adly akan segera diciduk untuk ditahan. Andai ini benar terjadi, tamatlah sudah segala pencapaian Adly selama ini. Kalau kita dikasih ujian, pasti bertubi-tubi. Karena mungkin memang kita mampu. Ya bersyukur. Banyak hikmahnya juga. Ini kan seleksi alam. Oh, mana yang kawan, mana yang lawan. Tetapi adanya kasus ini membuat Adly juga tak luput dari nyinyiran netizen. Jika apa yang tengah menimpanya adalah karma karena telah mengkhianati sang istri Angbin. Bermain api dengan Fristriana Aldila, lawan mainnya di sebuah sinetron melodrama. Fristriana pun disebut-sebut sukses memerankan karakter pelakornya ke dunia nyata dan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Adly dengan Angbin. Ya pasti kita kalau misalnya kayak ada nih tokoh yang kita suka nih, terus kita jadi tertarik tuh sama dia ya kan. Tapi let it flow sih. Enggak aku balesin. Aku bodo amatin aja. Bahkan rumornya, gara-gara Fristriana, Adly rela meninggalkan Angbin dan putra semata wayangnya. Padahal selama menikah dengan Angbin, Adly kesulitan untuk mendapatkan restu dari mertua. Ironisnya lagi, sempat berkonflik hukum. Tetapi semua pengorbanan Angbin sia-sia. Sorry ya, orang nikah aja bisa divorce kan? Bisa. Ya kan? Itu mereka semua pada selingkuh lah, nikah lagi. Gue tuh suka ngerasa kayak gini. Gue ngelihat laki-laki mungkin ya. Gue ngeliat laki-laki kayak, mendapatkan masalah bertubi-tubi dari uang 5 miliar yang diterima baru dibayarkan 500 juta aja nih. Nah makanya kalau menurut aku sih ya, kalau nggak bisa tuh nggak usah janji-janji. Atau mungkin bayarnya nunggu honor syuting kali ya. Apa lagi macet nih honornya mungkin ya.
Atau mungkin juga ini ujian yang datang saat Adli itu mengkhianati Angbin dalam ikatan suci pernikahan. Ya kita nggak tahu ya, tapi pastinya ini bisa dijadikan pelajaran. Besok-besok yang penting jangan diulangin lagi. Dan semoga permasalahannya segera kelar. Amit-amit, amit-amit ya kan, jangan sampai masuk penjerong. Aduh, amit-amit, amit-amit. Oke deh, jangan lupa ya terus saksikan Celeb On News setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV, rumahnya Celeb. Saya Claudia Andara pamit undur diri, semangat and have a nice day. Bye-bye.